と決まれば状況が不利となれば我先に逃げ出す。あれがベイルの町です。召喚召喚ってだと買っていいのか俺が。彼女は主人の相手となることを了承しております。 Oke, di awal cerita kita diperlihatkan seorang pemuda yang baru saja terbangun di sebuah kandang kuda. Sambil kebingungan kenapa dia tiba-tiba ada di sana. Dia pun menyadari kalau sebenarnya dia sebelumnya mencoba untuk bermain game baru. Setelah dia mengetahui kalau dirinya berada di dalam game, lalu dia pun mencari item yang sudah dia persiapkan sebelumnya, yaitu pedang dan cincin. Setelah dia memakai dan mengambil barang miliknya, dia pun langsung bergegas keluar dari kandang kuda tersebut dan berharap akan segera bermain game yang fantastis tersebut. Oke, kita perkenalkan dulu MC kita yang bernama Meikyo atau Meiko. Ya, kita panggil Meiko aja, oke? Biar nggak sulit-sulit. Namun apa yang dia lihat setelah dia keluar tidak sesuai dengan ekspektasinya. Di sana hanyalah sebuah desa dengan pemandangan yang sangat indah dan penduduk yang ramah dan bahagia. Namun di saat dia memikirkan hal tersebut, tiba-tiba ada sekelompok bandit yang menyerang desa tersebut. Meikyo yang melihat itu pun langsung terkejut sambil bersembunyi. Di saat ada warga desa yang hendak dibunuh oleh ketua bandit yang menyerang, Meikyo pun langsung bergegas menebas ketua bandit tersebut dan mengalahkan semua bandit yang menyerang desa tersebut. Setelah membunuh para bandit-bandit itu, Meikyo pun diundang oleh kepala desa. Kepala desa juga memberitahukan kepada Meikyo bahwa rampasan perang yang didapatkan akan diberikan kepadanya. Di saat Meikyo melihat ikat kepala yang pernah dipakai oleh ketua bandit berbeda dengan apa yang ada di sana, dia pun bertanya kepada kepala desa. Kepala desa yang mendengar itu pun lantas menyuruh seluruh warga desa untuk mencari orang yang telah mencuri ikat kepala tersebut. Selesai melihat barang-barang rampasan, Meikyo pun langsung beristirahat karena dia merasa lelah. Setelah dia berbaring dan ingin segera log out, tiba-tiba dia menyadari kalau dirinya tidak bisa keluar dari game tersebut. Setelah mencoba beberapa kali dan tidak bisa keluar, Meikyo pun lantas menyadari kalau dirinya memang tidak bisa keluar dan dia juga menyadari kalau dirinya memang berada di dalam game, yaitu seperti nyata. Dia juga baru sadar kalau dia tadi membunuh manusia bukan sebuah NPC. Dia pun merasa bersalah dan frustasi. Namun setelah mengetahui semua itu dan menyesalinya, Meikyo pun mulai bertekad kalau dirinya harus terus hidup di dalam dunia game tersebut. Lalu beberapa saat kemudian, kepala desa yang sudah menangkap orang yang sudah mencuri ikat kepala yang sudah dicuri, dan dia juga memberikan ikat kepala itu kepada Meikyo.
Setelah memberikan ikat kepala itu, kepala desa bertanya kepada Mekio untuk hukuman yang akan diberikan kepada pelakunya. Mekio dengan sangat santai memberikan kepala desa untuk menghukum sesuai adat yang ada di sana. Kepala desa yang mendengar itu lantas menghela nafas karena frustasi, dan dia juga langsung merapalkan mantra untuk membuat orang tersebut menjadi seorang Buddha. Megyo yang melihat itu lantas kebingungan. Dia juga baru menyadari sebenarnya kepala desa meminta pendapat Megyo tentang hukuman supaya pencuri tersebut tidak sampai menjadi budak. Mikio yang menyadari itu hanya bisa berkata dalam hati dengan frustasi. Setelah membawa budak itu pergi, kepala desa pun memberikan kartu identitas milik bandit kepada Mikio. Dia juga menyarankan Mikio untuk menyerahkan kartu identitas itu kepada ksatria yang ada di kota Vale yang dekat dengan desa tersebut. Dia juga menyarankan agar Mikio untuk menjual barang rampasannya di sana. Lalu perjalanan Mikio untuk menuju kota Vale pun dimulai. あれがベイルの町です。 Setelah memasuki kota Vale, Mikio pun tercengang dengan pemandangan yang ada di kota tersebut. Setelah sampai di tujuannya, yaitu tempat kesatria berada, Mikio pun menyerahkan semua kartu identitas bandit yang sudah dia kalahkan dan hendak menukarnya dengan uang. Setelah prosedur diselesaikan, Mikio pun mendapatkan imbalannya. Lalu Megyo pun melanjutkan perjalanannya. Sambil di perjalanan, Megyo pun merasa aneh melihat sekelilingnya. Orang yang mengantar Megyo yang melihat sikap Megyo menyarankan agar Megyo tidak melihat tempat tersebut karena itu adalah tempat yang berbahaya. Juga ada tempat prostitusi di tempat itu juga. Megyo yang mendengar itu adalah tempat prostitusi, dia lantas langsung mengalir otaknya, ya kan, sebagai lelaki ya. 娼婦の館にものめくるめく感のワールド Dan tidak terasa mereka berdua pun sampai di tempat tujuan terakhir. Lalu mereka pun memasuki tempat tersebut yang ternyata itu adalah tempat jual beli para budak. Setelah menyelesaikan transaksi, orang yang mengantarkan Megyo pun pergi untuk kembali ke desa. Megyo yang melihat itu hanya bisa menyadari kalau dirinya kini hanya sendirian di tempat yang sangat asing dan tidak dia ketahui. Di saat dia meratapi hal tersebut, orang yang sebelumnya bertransaksi dengannya yang bernama Alan memanggil dirinya. Dia juga meminta agar Megyo untuk memasuki ke kediamannya lagi. Setelah mereka masuk, tanpa basa-basi, Alan menyarankan agar Megyo untuk membeli budak miliknya. Dia juga memberitahukan kepada Megyo kalau di tempatnya juga menjual budak untuk enak-enak. Ya kan, enak-enak. Langsung traveling dong pikirannya sang MC kita, lur, ya kan ya. おそれってつまり Setelah membantah pemikiran itu, tiba-tiba ada pelayan budak yang mengantarkan minuman dan yang pasti memiliki boba yang sangat bagus. Lihat-lihat. Dan Megyo pun hanya bisa melihat barang bulat tapi bukan tekad yang bergoyang-goyang layaknya. Apa itu? Setelah melihat reaksi Megyo, Alan pun memberitahukan kepada Megyo kalau itu adalah budak yang ia rekomendasikan kepada Megyo. Dia juga memberitahukan kepada Megyo kalau budak tidak
akan menghindari majikannya, dan budak tanpa pemilik akan menjadi bandit kalau budak itu tidak diberikan kebebasan secara langsung oleh sang pemilik. Lalu mereka pun mengobrol dengan sangat serius tentang hal tersebut. Tak lupa dia juga mengilustrasikan tentang tangguhnya budak barusan karena sebagai Wolfkin. Di akhir percakapannya, Alan juga memberitahukan kepada Megio kalau budak tersebut menyetujui akan melakukan enak-enak. Waduh, traveling lagi ある dong. の？ 彼女は主人の相手となることを了承して Dan nama budak tersebut adalah Roxanne. Roxanne, ya kita panggil Roxanne. Semakin banyak Alan menjelaskan, semakin kemana-mana pikiran sang MC kita, lur. Tanpa pikir panjang, Megio pun bertanya harganya. Namun setelah mendengar harganya yang sangat mahal, Megio hanya bisa menghela nafas. Lalu percakapan mereka pun disudahi karena Megio tidak memiliki uang untuk membelinya. Di saat dia keluar dari ruangan tersebut, Megio melihat Roxanne lagi yang sangat cantik. Ya, Alan yang melihat kalau Megio sangat menginginkan Roxanne, lantas dia memberikan waktu 5 hari untuk Megio mengumpulkan uang. Waduh, ada harapan nih. Setelah mendengar apa yang dikatakan Alan, Megio pun lantas bertekad akan membeli Roxanne dengan semangat yang menggebu-gebu untuk mendapatkan boba. ロ Anjay. クサーヌは俺が手に入れる。 Pada saat ini kita diperlihatkan kilas singkat masa depan, yaitu 10 tahun dari Megio memainkan game tersebut atau terisekai di dalam dunia game. Dia kembali lagi ke tempat desa dia pertama kali masuk ke dunia game tersebut bersama 5 wanita cantik. Ada juga Roxanne di sana. Apakah ini harem, guys? Ya, kita tunggu saja ya sampai cerita ini selesai. Saat Megio berjalan di desa tersebut, dia melihat seorang anak yang rambutnya sangat berbeda dengan penduduk dunia tersebut, yaitu rambutnya berwarna hitam. Saat Megio melihat identitas anak tersebut bernama Mio, dan anak tersebut juga sangat mirip dengan sang MC kita. Lalu dia pun mengingatnya kalau dia juga pernah bercocok tanam di desa tersebut sebelum pergi ke kota. Waduh, dasar nih MC, bisa saja. Dia pun mendekati Mio dan mereka pun mengobrol. Setelah anak itu mengatakan kalau ayahnya sudah meninggal, Megio memberikan pedang pertamanya kepada anak tersebut sebagai hadiah. Dia juga mengatakan kepada Mio untuk selalu menjaga anaknya. Padahal dia kan bapaknya ya guys ya. Kenapa nggak ngomong kalau dia itu bapaknya gitu loh ya. Kasihan anak itu ditelantarkan. Waduh, aduh, bercanda. Setelah mendapatkan pedang, Mio pun pergi dari tempat tersebut dan menghampiri ibunya yang sedang menunggunya. Lalu Megio pun pergi juga dari desa tersebut. Kembali lagi ke masa sekarang, Megio yang masih mengumpulkan uang untuk membeli Roxanne. Dia sangat ingin cepat sekali membeli Roxanne. Lalu dia pun mengingat perkataan dari Alan sang penjual budak.
untuk cepat-cepat mendapatkan uang, yaitu dengan cara berburu di labirin atau berburu para bandit. Namun Mekio tidak ingin berburu bandit karena resikonya sangat besar. Jadi dia memutuskan untuk berburu di labirin saja dan mendapatkan item dari berburu monster. Setelah memutuskan apa yang akan dia lakukan, Mekio pun pergi ke tempat pandai besi untuk membeli senjata. Setelah sampai ke tempat pandai besi, Mekio pun melihat senjata yang sudah dipajang di dinding. Mekio melihat ada senjata yang memiliki slot skill kosong, yaitu senjata yang bisa diberikan skill oleh sang pemilik karena kosong ya guys ya. Lalu dia pun membelinya. Setelah membeli senjata, dia juga membeli perlengkapan yang lain seperti baju zirah atau pelindung tubuh. Setelah membeli keperluannya, Mekio pun lantas bergegas ke tempat labirin untuk berburu. Karena dia baru pertama kalinya memasuki labirin, Mekio pun menyentuh portal masuk labirin. Setelah dia masuk, Mekio pun lantas berkeliling untuk mencari monster yang akan dia buru. Karena tidak menemukan monster, Mekio pun mulai melihat statusnya sendiri. Dia melihat pekerjaannya dan juga skill miliknya. Dia juga mendapatkan skill untuk berteleportasi. Karena penasaran, Mekio pun mencoba untuk berteleportasi. Setelah berhasil, Mekio pun mencoba untuk kedua kalinya. Namun itu gagal guys ya. Karena merasa kesal, Mekio pun lantas pergi untuk mencari monster dengan berjalan sangat gontai. Namun tepat pada saat itu juga dia bertemu dengan monster kayu atau monster pohon lah ya. Setelah melihat monster tersebut, Mekio pun lantas menguji kekuatannya. Namun hanya sekali tebas monster tersebut langsung tumbang dan dia pun mendapatkan item berupa ranting. Setelah mengalahkan monster pertama, Mekio pun langsung bertemu monster lagi. Karena penasaran dengan skill miliknya yang lain, Mekio pun mencobanya. Dan ternyata itu adalah skill yang membuat musuh di sekitarnya menjadi sangat lambat, ya seperti stopwatch. Karena terlalu lama menggunakan skill tersebut, tiba-tiba Mekio merasakan frustasi dan monster tersebut langsung mendapatkan kecepatannya lagi atau kembali ke semula. Mekio yang diserang pun langsung terkejut dan secara refleks dia menebas monster tersebut. Mekio yang menyadari itu kalau dia merasa frustasi dan lelah itu karena kehabisan MP atau mana. Setelah mengetahui penyebabnya, Mekio pun mulai mengerti konsep dari hal tersebut. Dan perburuan pun selesai. Cepet banget sih. Oke lanjut. Setelah selesai berburu, Mekio pun langsung menjual item yang sudah dia dapatkan. Setelah selesai mendapatkan uangnya, Mekio pun kembali ke penginapannya lagi. Namun di penginapan, Mekio malah frustasi karena uang yang dia dapatkan dari berburu monster sangatlah sedikit. Dan itu tidak akan sampai dengan waktu yang sudah disetujui atau dijanjikan oleh Alan untuk membeli Roxanne. Karena frustasi, Mekio pun tertidur ya, ngantuk lah ya. Keesokan paginya, ya pagi banget lah ya, karena sangat semangat pengen segera beli Roxanne, Mekio langsung berangkat
bertekad untuk berburu lagi. Karena ingat dia memiliki skill teleportasi, Mekio pun mencoba untuk segera pergi ke labirin menggunakan skill teleportasi. Namun setelah menggunakan skill tersebut, lagi-lagi Mekio merasa frustasi. Tapi dia pun langsung tersadar dan langsung mencari monster untuk mengembalikan MP-nya yang sudah habis. Setelah MP-nya penuh dan banyak menghabisi monster, Mekio pun mulai merasa lelah karena tenaganya yang sudah terkuras. Dan tidak sengaja Mekio duduk tepat di depan pintu ruangan rahasia. Karena penasaran, Mekio pun memasuki tempat tersebut karena berharap dia mendapatkan harta karun. Setelah dia masuk, pintunya tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Dan bukan harta karun yang dia temukan, malah monster kayu yang banyak, dan itu adalah sarang dari monster kayu. Mikio yang melihat itu pun mulai panik, guys. Ya, panik nggak? Panik lah, masa enggak? ここはお宝の隠し部屋なんかじゃない。 Setelah Mekio terkena serangan monster tersebut, dia semakin panik dan ingin segera pergi dari tempat tersebut menggunakan skill teleportasi. Namun sayangnya itu tidak bisa digunakan. Karena sudah terlanjur, Mekio pun langsung bersiap untuk membantai para monster tersebut. Dan dia pun langsung menggunakan skillnya. Setelah dia terkena serangan lagi karena efek MP yang sudah habis, Mekio mulai memikirkan strategi menggunakan skill dan membunuh monster, lalu dia langsung berlari ke tempat yang jauh supaya tidak terkepung. Karena strategi yang dia gunakan layak, Mekio pun mulai membantai monster-monster tersebut menggunakan strategi. シート飛ばやれる。 Dan akhirnya Mekio pun membantai monster-monster tersebut karena sangat semangat ingin segera melihat bobannya Roxanne. 届く方法を取るべきだ。 Setelah memburu, Mekio pun lelah dan dia langsung keluar dari ruangan rahasia tersebut. Dan karena dirasa sudah cukup banyak apa yang sudah dia dapatkan, dia pun ingin segera pulang ke kota Vale. Singkat cerita, Mekio pun sudah sampai di depan gerbang kota Vale. Di saat dia berjalan ingin memasuki kota, di depan gerbang banyak sekali orang yang berkerumun. Karena penasaran ya, kayak emak-emak lah ya guys ya. Mekio pun menghampiri orang-orang yang berkerumun dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Yang ternyata orang-orang tersebut sedang melihat mayat seorang bandit yang dibuang di depan gerbang kota. Orang-orang itu juga memberitahukan kepada Mekio kalau para bandit itu sepertinya habis perang dan mereka kembali ke kota tersebut karena balas dendam. Mekio yang mendengar itu pun langsung teringat kalau dirinya sudah menghabisi seorang bandit yang menyerang desa, dan dia berpikir mungkin para bandit itu sedang ingin balas dendam kepadanya. Namun itu langsung Mekio tepis pikirannya. Dia pun bertanya lagi kepada orang-orang yang ada di sana, kenapa mereka bisa tahu kalau itu adalah mayat bandit. Salah seorang yang ada di sana memberitahukan kepada Mekio untuk melihat lengan mayat tersebut. Dan ternyata tangan mayat tersebut dipotong. Pertanda itu adalah mayat bandit
dan tangan itu adalah tempat identitasnya berada, dan itu bisa ditukar dengan hadiah buronan ke kesatria yang ada di kota. Mikio yang menyadari adanya hadiah buronan pun sontak terkejut, dan dia pun memikirkan sesuatu dan lantas pergi dari tempat tersebut. Sambil berjalan pergi, Mikio memikirkan untuk cepat mendapatkan uang dengan berburu bandit akan cepat membeli Roxanne atau membeli bobanya lah ya. Yang kepikiran bobanya aja sih, dasar lelaki nih. Tapi memang wanita itu memang bikin gelap mata ya nggak sih, anjay. 他に手はない盗賊を狩ろう Setelah Mekio sampai di penginapannya, dia mulai memikirkan untuk berburu bandit. Namun dia juga sedikit takut kalau berburu bandit karena terlalu berbahaya. Tapi karena keadaan ekonomi supaya dia bisa membeli Roxanne, Mekio pun memutuskan akan berburu bandit saja. Ya, begitulah gelap mata jadinya guys. いややるしかない Setelah memutuskan itu, Mekio pun mulai melihat lagi status pekerjaannya. Yang ternyata selain menjadi penjelajah, Mekio juga menjadi seorang hero atau pahlawan. Setelah melihat itu, Mekio pun mulai akan berburu bandit keesokan harinya. 明日からは歩きだな Lalu keesokan harinya pun tiba. Mekio pun mulai mencari bandit yang ada di dalam kota. Di saat Mekio mencari-cari, orang-orang yang berada di sana sedang menggosipkan tempat para bandit, yaitu daerah kumuh. Tempat yang sebelumnya diberitahu oleh si pengantar Mekio dari desa. Mekio pun memutuskan untuk pergi ke tempat kumuh untuk mencari para bandit. Setelah sampai di sana, Mekio melihat orang-orang yang ada di sana sangatlah terpuruk dan kurang gizi. Karena baunya yang sangat tidak enak, Mekio pun memutuskan untuk kembali lagi ke penginapannya terlebih dahulu. Setelah beristirahat dan membasuh mukanya, malam harinya pun tiba. Mekio mulai mencari para bandit lagi. Karena dia tidak menemukan para bandit di pinggir jalan, Mekio memutuskan untuk mencarinya di tempat prostitusi, distrik lampu merah. Bergejolak nih. Setelah berjalan di tempat prostitusi dan melihat banyaknya boba dan rumput liar yang bergoyang-goyang, Mekio pun tetap meneguhkan hatinya untuk tidak tergoda oleh mereka. Dan Mekio pun melihat seorang bandit yang baru saja keluar dari bercocok tanam. Lalu tanpa basa-basi, Mekio langsung mengikuti bandit tersebut sampai di sarangnya. Di saat Mekio sedang mengintai para bandit, seorang bandit membicarakan bandit yang bernama Hugo, yaitu pemimpin bandit yang sudah Mekio bunuh saat menyerang desa. Mekio terus memantau para bandit itu dan tidak terasa waktu untuk membeli Roxanne kurang dari 2 hari. Keesokan harinya, Mekio masih terus memantau para bandit, di mana mereka berada, apa saja yang mereka lakukan. Setelah meneliti dan memeriksa, Mekio pun memutuskan untuk kembali ke penginapan terlebih dahulu. Sesampai di penginapan, Mekio berbicara dengan si pemilik penginapan tentang pembunuhan bandit. Setelah mereka mengobrol panjang lebar, Mekio langsung kembali ke kamarnya dan ingin segera beristirahat. Namun sebelum Mekio tidur, sang MC kita malah bayangin yang enggak-enggak lagi lur, anjay ini. Lalu keesokan harinya pun tiba H-1 untuk membeli Roxanne.
Megio berencana untuk bertindak berburu bandit hari itu juga. Setelah sampai di tempat sarang bandit, Megio langsung berbicara dengan penjaga tempat tersebut dan menanyakan tentang Hugo sambil memperlihatkan ikat kepala milik kepala bandit yang sudah Megio bunuh di desa. Penjaga yang melihat itu lantas memasuki sarang bandit untuk bertanya kepada orang yang ada di dalam. Setelah melapor, penjaga tersebut mengajak Megio untuk berbicara lagi. Sesampainya di ruangan, Megio langsung diserang oleh bandit yang penjaga tersebut. Yang ternyata bandit tersebut ingin mengambil ikat kepala yang dibawa oleh Megio. Tanpa basa-basi, Megio langsung membunuh bandit tersebut. Setelah membunuhnya, Megio langsung memotong lengannya untuk mendapatkan hadiah buronan. Lalu dia pun mulai mengidentifikasi para bandit yang berada di sana dan ingin segera membunuh mereka untuk mendapatkan hadiah buronan. Lalu Megio pun membunuh mereka, dan setelah Megio membunuh para bandit yang ada di sana, bandit yang berjaga-jaga di luar mulai menyadari hal tersebut. Karena tidak ada pilihan dan bisa-bisa dia mati kalau nanti dikepung, Megio pun langsung melarikan diri menggunakan skill teleportasi ke labirin. Pada saat itulah Megio mulai menyesali tindakannya. Singkat cerita, Megio pun kembali ke penginapannya. Setelah mencuci muka sambil memikirkan banyak hal, Megio pun tertidur. Dan hari H pun tiba. Setelah melihat indahnya pemandangan dan menghirup udara segar di pagi hari, Megio mulai ke tempat kesatria untuk menukar kartu identitas bandit dengan hadiah buronan. Setelah Megio diperiksa oleh kesatria, lalu dia pun memberikan kartu identitas bandit itu kepada kesatria yang sedang bertugas. Dan Megio pun mendapatkan hadiah buronan setelah berburu bandit. Setelah melihat kalau uang yang sudah dia kumpulkan bisa untuk membeli boba, bukan, membeli Roxanne maksudnya, anjay. ロクサーヌが帰る Megio langsung ke tempat Alan untuk segera membeli Roxanne. Setelah menghitung uang milik Megio, Alan pun langsung mengambil uang milik Megio dan dia juga ingin memanggil Roxanne. Setelah Roxanne datang dan dibeli oleh Megio, Alan langsung mengubah status Roxanne menjadi budak milik sang MC kita. Dan ya, ついに俺はロクサーヌを手に入れた setelah sampai di penginapannya, Megio langsung memesan kamar untuk 2 orang. Lah ya kan, MC kita gercep guys ya. Oke, lanjut. Dan sesampainya di kamarnya, Megio yang melihat kamarnya luas pun sangat puas. Puas mau ngapain? Hayo. Namun Roxanne yang baru masuk melihat-lihat sekelilingnya. Dengan sok polosnya, MC kita meminta memegang telinga Roxanne. その耳はい。 Saat telinganya dipegang oleh Megio, dia bertanya apakah dia boleh memanggil Megio sebagai master. Atau kebelet dong MC kita, lur. Hahaha. Pikirannya udah kemana-mana tuh. ですが、ご主人様でよろしいでしょうか。 Lalu Roxanne pun memindahkan barang-barangnya. Di saat Roxanne melakukan itu, Megio yang melihat Roxanne tidak memakai alas kaki, dia bertanya. Roxanne menjawab kalau dirinya memang tidak memakai alas kaki. Dan Megio pun memberikan alas kakinya kepada Roxanne.
Di saat Megio melihat kalau alas kakinya kebesaran di kaki Roxanne, tiba-tiba alas kakinya sudah menyesuaikan diri dengan ukuran kaki Roxanne. Setelah itu, Roxanne pun berterima kasih kepada Megio. Di saat Megio melihat paras cantik Roxanne, dia sudah tidak bisa menahan imannya lagi. Dan dia pun memeluk Roxanne dari belakang. 逃がすつもりはないから。はい。 Emang si MC ini bisa aja mencari kesempatan dalam kenikmatan, anjay. Lanjut. Lalu Megio pun mengajak Roxanne untuk membeli perlengkapan untuk berburu. Dan Roxanne pun memilih sebuah perisai dan membeli perlengkapan lainnya. Setelah itu mereka berdua pun memutuskan untuk membeli jubah. Di saat Roxanne bingung memilih warna jubahnya, dia bertanya kepada Megio. Dan Megio yang ditanyai hanya bisa kebingungan dong. Dia merasa kalau itu adalah ujian dari seorang wanita. Kalau Megio tidak bisa menjawab dengan benar, nggak bisa dapat jatah malamnya. Ya, gitu mungkin pikirnya ya guys ya. Oke, lanjut. Lalu Megio pun memilih warna hitam berserta alasannya. Dan Roxanne pun menerima saran dari Megio tersebut. ご主人様、ここで試練到来ですかなのか。わかりました。こちらにします。今日は記念となる特別な日だしな。 Lalu Roxanne juga bertanya apakah dia hari ini harus membeli cangcut juga. Auto connect dong MC kita lur, ya kan? Hehe, lanjut. Setelah membeli ini dan itu beserta cangcutnya, mereka berdua pun memutuskan untuk pulang. Lebih tepatnya MC kita udah kebelet lur. Setelah sampai di penginapan, Roxanne malah memeriksa pedangnya. MC kita yang udah kebelet, kebingungan dong. Dan Roxanne yang melihat tampang MC kita yang seperti itu pun memutuskan akan menggunakan cangcut yang baru saja dibeli. Roxanne pun mengganti cangcutnya. Auto jelalatan dong mata MC kita lur melihat indahnya pemandangan. Setelah Roxanne selesai mengganti cangcutnya, Megio langsung frustasi. Kecepatan durasinya. Dan waktu pun berlalu. Kini waktu yang sudah ditunggu-tunggu oleh sang MC kita, yaitu mandi bareng. Di saat giliran Roxanne akan mandi, terlihatlah lampu bolam yang bisa bergerak-gerak. MC kita yang melihat ukurannya hanya bisa plonga-plongo. そうなの。 Dan di saat Megio mau menggosok tubuh Roxanne, dia malah pegang-pegang kayak marshmallow katanya. Lentur, bulat dan teksturnya boleh. Sensor dulu tapi. いただきます。風船を足したよ。最高だ。 Dan di saat Megio meminta Roxanne untuk menggoyangkan ekornya, malah pemandangan seperti ini yang disuguhkan. これって動かせるのか？それは反則ですよ。あと、嬉し Lanjut. Setelah mereka selesai mandi dan MC kita pengen cepet-cepet sat-set, tiba-tiba Roxanne malah melarikan diri. この服を着ますね。 Karena udah kebelet, MC kita menolak Roxanne menggunakan pakaian maid. はい。 Dan mereka berdua pun langsung berhadapan di atas sebuah tempat yang dimimpikan oleh para kaum jomblo. Bener nggak? Bener nggak sih? Iya kan? Jawab dong. Oke lanjut. Lalu tanpa banyak cincong MC kita langsung nyosor aja. Lama banget ini sih. Lanjut.
Setelah Roxanne udah siap, MC kita berkata agar Roxanne akan selalu menciumnya sebelum tidur dan sesudah tidur. Banyak maunya juga nih MC. Weh Ban, nggak usah banyak ngomong, udah cepet selesaikan itu cerita ya kan. Oke siap, lanjut. Sebagai permulaan, Megio meminta untuk menyentuh benda bulat tapi bukan tekad lur. Lembut katanya, kayak marshmallow. Dan permainan untuk memanaskan otot-otot pun dimulai. ついてくる。どこまでも沈み込んでいくのに。ロクサーヌ。 Dan erangan yang seperti suara anak kucing pun terdengar di setiap sudut ruangan tersebut. Esok harinya pun tiba. Seperti apa yang diminta oleh sang MC kita, Roxanne pun memberikan ciuman hangat kepada Megio. Dan ular piton bangun dengan sendirinya. Tapi nggak lanjut ya lur. ちょっと迷宮に行ってみようか。はい、ご主人様。